Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bale Tutorial. Kali ini kami akan menjelaskan cara membuat piring dari lidi kelapa seperti ini. Seperti ini. Ya. Dimana piring yang terbuat dari lidi kelapa ini banyak dipergunakan di pesta-pesta seperti pesta pernikahan, akikah, khitanan, pesta haji, dan lain sebagainya. Baiklah, kami akan menjelaskan tutorialnya step by step berikut ini. Adapun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan dalam pembuatan piring dari lidi kelapa, yang pertama adalah lidi kelapa, ya, seperti ini, di mana lidi kelapa ini sudah diarut dengan bersih, dipisahkan lidinya dengan daun kelapa tersebut. Yang kedua adalah gunting, di mana gunting ini berfungsi untuk memotong bagian pangkal dan ujung apabila piring yang kita anyam sudah jadi. Yang kelebihannya itu kita potong memakai gunting. Dan yang terakhir adalah tali, di mana tali ini bisa dipakai tali rapia atau tali yang sejenisnya seperti ini yang agak kuat, di mana fungsi tali ini adalah untuk mengikat piring lidi kelapa ini apabila nantinya piring ini sudah berada di bagian yang di tengah, yang fungsinya adalah untuk mengikat. Oke, kita lanjut pada tahap berikutnya. Ya, tadi sudah kita jelaskan bagian atau bahan-bahan yang harus kita pergunakan. Karena ini adalah piring yang terbuat dari lidi kelapa, maka yang perlu dan harus kita perhatikan adalah lidi kelapa tersebut. Oke, kita siapkan. Ya. Jadi yang pertama, lidi kelapa ini tidak boleh dipotong ujungnya. Kenapa? Karena yang sangat penting dalam pembuatan piring dari lidi kelapa ini adalah ujungnya. Ya, dan jumlah lidi kelapa yang harus kita persiapkan dalam satu buah piring paling tidak atau minimal 112. Yang idealnya adalah 140 biji lidi kelapa. Ya, bagaimana cara memisahkan lidi kelapa ini yang sudah kita aduk dengan bersih? Ya, caranya kita harus mengambilnya dari atas, jadi seperti ini. Ya, kita harus kita pisahkan yang pendek dengan yang panjang seperti ini. Ya, jadi ini sudah siap, dan sisanya ini kita persiapkan untuk kelebihannya nanti. Oke. Dan diusahakan bahwa lidi kelapa ini harus sama panjang, supaya nanti pas kita anyam tidak ada yang pendek dan tidak ada yang panjang, sehingga hasilnya kita dapatkan secara maksimal. Lidi kelapa yang sudah kita pisahkan, yang sudah diarut dengan bersih dan sudah kita pilah sesuai dengan panjangnya, jumlahnya paling tidak 112 biji, di mana 112 biji ini kita akan bagi menjadi 7 bagian, sehingga satu bagian terdapat 16 biji lidi kelapa. Setelah kita pisahkan lidi kelapa yang jumlahnya 112 dibagi menjadi 7, maka satu bagian sebanyak 16 biji lidi kelapa. Ya. Adapun langkah-langkah
membuat piring dari lidi kelapa, ya, kita ambil dulu satu-satu, kita pisahkan. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk di bagian pengaturan lidi kelapa yang 7 bagian tersebut sebelum kita anyam. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan satu bagian, ya, seperti ini pas. Nah, ini. Yang kedua, bagian yang kedua kita taruh pangkalnya berada di kiri pangkal yang pertama. Ini pangkal yang pertama, ini pangkal kedua. Oke. Selanjutnya bagian yang ketiga kita taruh berada di sisi kiri juga, berada di atas pangkal yang kedua, ya. Pangkal 1, pangkal 2, dan pangkal ketiga. Dan bagian yang keempat kita taruh di atas pangkal yang ketiga seperti ini. Oke, bisa diperhatikan pangkal 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pangkal yang kelima berada di atas ujung yang kedua. Nah, ini pangkal, ya, ujung yang kedua. Nah, pangkalnya seperti ini. Oke. Dan ujungnya agak mepet ke pangkal yang pertama. Oke. Selanjutnya bagian yang keenam. Bagian yang keenam kita akan taruh, ya, di pangkalnya berada di atas ujung yang kelima ini, dan tengahnya berada di bawah pangkal yang ke-1. Nah, ini, ya, ujungnya berada di atas pangkal kelima, tengahnya berada di bawah pangkal ke-1, dan ujungnya ini berada di atas pangkal kedua. Oke. Dan bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-7, sama. Pangkalnya berada di atas ujung kelima, dan tengahnya berada di bawah pangkal ke-1 dan kedua. Jadi ini dinaikkan. Oke. Dan ujungnya berada di atas pangkal yang ketiga. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Proses pengaturan antara pangkal dan ujung sudah selesai, dan perlu diperhatikan antara tengah pangkal ke-6 dan ke-7 harus dibalik. Tengah yang ke-6 harus berada di bawah, sementara tengah yang ke-7 berada di tengah. Oke, kita balik seperti ini. Iya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, proses pengaturan antara pangkal dan ujung pembuatan piring lidi kelapa sudah siap. Kita persatukan antara pangkal dan ujungnya.